Yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu tertanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Pada atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, saya minta maaf bahwa kedatangan saya sekarang pada waktu malam ini terlambat. Ini dengan berhubung dengan perjanjian yang lain. Oleh karena saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, Paduka Yang Mulia Bung Hatta dan Paduka Yang Mulia Anak Agung Gede Agung telah mengatur pidatonya dengan bahasa Indonesia, mengizinkanlah saya oleh sebab banyak orang Belanda ada di sini untuk mengatur pidato saya dengan bahasa Holanda. Merdeka, tetap. Dames en heren, als gewoon uit de aardzaak Nederlands voor mij een vreemde taal is, zou ik u het volgende willen zeggen. Op het ogenblik zijn in Nederland aanwezig alle leiders van Indonesië. Alle leiders aangevoerd door Bung Hatta, die tezamen met Bung Karno in 1945 op deze dag de kemerdekaan heeft uitgeroepen. U begrijpt wat dat voor ons is. Ik zou u willen vragen om nu hier een driewerf hoera uit te willen roepen op Bung Hatta hier aanwezig. Hip! 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 Tot dames en heren, ik zal proberen iets tranger te zijn. Maar ik heb het nadeel, omdat het momenteel iets te koud is. Goed. Wilt u op het ogenblik, zoals u hier aanwezig bent, ons helpen door ons ter wille te zijn en zo vlug mogelijk alle Indonesiërs hier aanwezig af te studeren en naar Indonesië te gaan. We hebben u nodig. Ik zelf hou zeer veel van Nederland en u allen ook. Maar op het ogenblik moet er een staat worden opgebouwd waarbij u allen aanwezig zult moeten zijn. Ik vraag u om nu deze jaren eraan te denken dat binnenkort en naar wij zeker weten voor het einde van het jaar de soevereiniteit aan ons zal worden overgedragen, maar aan dat formele gebaar hebben we niet als al onze vrienden hier aanwezig ons niet kunnen helpen. Dus ik vraag u nu, hier achter het katheder, komt u zo gauw mogelijk naar Indonesië. Juristen, doktoren, als anderszins. Want zonder u kunnen wij dat niet doen. Oke, di sini saya akan membahas tentang pidato yang ada di dalam video yang saya buat, yang saya ambil, yaitu pidato yang disampaikan oleh Bung Hatta dan Sultan Hamid II pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia keempat di Minerva Pavilion, Amsterdam pada 17 Agustus 1949. Yang pertama, saya akan membahas pidato dari tokoh Bung Hatta dalam video tersebut. Bung Hatta berpidato dalam bahasa Indonesia yang formal, penuh perasaan, dan sangat menggugah.
ia menekankan keterpencilan sebagai simbol kesetiaan. Beliau menyebutkan, "Sekarang saya merayakan jauh dari tanah air." Ini yang berarti menunjukkan betapa besar makna kemerdekaan, bahkan saat dirayakan jauh dari tanah air. Yang kedua, keteguhan dalam menghadapi kekalahan. Yang mana di sini mempertegas kami mengalami kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Pernyataan ini sangat membangun rasa bangga dan optimisme. Yang ketiga, saya mengutip, persatuan sebagai kunci perjuangan. Ia mengajak diaspora bersatu di Belanda, mengingatkan bahwa cita-cita kemerdekaan menuntut kontribusi semua lapisan rakyat. Dari segi bahasa, Bung Hatta menggunakan bahasa Indonesia baku, efektif, emosional, namun tetap elegan, tepat sasaran untuk audiens Indonesia dan simpatisan Belanda. Untuk tokoh yang kedua, yaitu pidato Sultan Hamid II. Sultan Hamid II hadir dengan gaya yang lebih cair dan penuh strategi. Ia menggunakan bahasa Belanda secara luas, menyisipkan pesannya dalam konteks yang mudah dipahami warga Belanda dan diaspora, dengan sentuhan humor dan nasionalis. Pesan utamanya, kembalilah ke tanah air. Sebuah seruan agar para pelajar dan profesional kembali ke Indonesia dan ikut membangun negara. Gaya diplomatiknya menunjukkan kecerdasannya. Ia menyampaikan bahwa nasionalisme dalam bahasa asing tanpa kehilangan intensi. Ini efektif menyentuh hati audiens internasional. Pidatonya berhasil membangun semangat diaspora agar tidak sekedar menjadi pengamat, tetapi menjadi bagian aktif dari pembangunan Republik Indonesia. Untuk perbandingan dan pandangan kedua tokoh tersebut, dari aspek bahasa, Bung Hatta itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, emosional. Sedangkan Sultan Hamid II menggunakan bahasa Belanda yang luas, humoris, penuh strategi, dan diplomatik. Pesan utama dari pidato tersebut dari Bung Hatta yaitu persatuan, keteguhan, optimisme, perjuangan. Dari Sultan Hamid II, ajakan diaspora kembali dan berkontribusi. Dari aspek audiens, dari Bung Hatta yaitu warga Indonesia dan simpatisan Belanda. Dari Sultan Hamid yaitu diaspora dan simpatisan Belanda. Dari aspek gaya retorika kedua tokoh tersebut, dari Bung Hatta yaitu nasionalisme murni namun tegas dan juga tegas. Dari Sultan Hamid II yaitu diplomatis, inklusif, dan personal. Jadi kesimpulannya, kedua pidato tersebut adalah cermin kekuatan diplomasi yang berbeda. Bung Hatta tampil sebagai penyulut semangat dengan bahasa yang membakar jiwa nasional, sedangkan Sultan Hamid II bertindak sebagai mediator dan jembatan antar budaya, menyampaikan nasionalisme melalui bahasa asing namun menyentuh langsung kebutuhan negara. Menurut saya, keduanya sama-sama sangat baik. Bung Hatta dengan ketegasan retoris dan Sultan Hamid II dengan nurani diplomasi, dan keduanya sesuai dengan kaidah bahasa serta konteks audiens masing-masing. Begitulah video tentang membahas pidato kedua tokoh tersebut, pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Terima kasih. Saya ucapkan shalom.